Halo guys, hello everyone. Hari ini saya mungkin sedikit berbeda. Saya tidak akan berbicara mengenai akuntansi, saya tapi membicarakan soal manajemen, yaitu pengantar bisnis. Dan kali ini buku yang saya gunakan sebagai acuan adalah buku dari Bapak Darsono Prawironegoro ya, yaitu Bisnis Modern pada Abad ke-21. Nah, hari ini saya akan sedikit berbicara mengenai apa itu sebenarnya masyarakat bisnis. Jadi kalau misalnya kita tahu selama ini kita sering dengar ya masyarakat bisnis apa sih sebenarnya masyarakat bisnis itu? Nah, masyarakat bisnis itu merupakan sekumpulan dari orang gitu kan yang aktivitasnya adalah digerakkan oleh kapital untuk mencari laba. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, kapital itu apa? Kita berpikirnya kapital itu adalah modal. Jadi modal itu digunakan untuk bagaimana modal itu bisa berputar, dan pada akhirnya adalah tentunya tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Itulah aktivitas dari masyarakat bisnis. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang berarti di sini karakteristik dari masyarakat bisnis itu apa ya Bu ya? Nah, tentunya masyarakat bisnis itu punya dua karakter tuh. Yang pertama adalah erat kaitannya dengan kapital, yang kedua erat kaitannya dengan laba. Jadi kalau misalnya kenapa kok begitu? Karena kapital itu digunakan sebagai alat utama untuk menghasilkan laba, sedangkan labanya merupakan unsur utama untuk memperbesar kapital. Kenapa kok kayak gitu? Nah, karena dalam masyarakat bisnis itu berpikir kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, tentunya itu harus ada modal atau kapital. Nah, kalau sekarang kita masyarakat bisnis yang modern itu berpikir bahwa yang namanya kapital tidak hanya dalam bentuk uang ya, tidak hanya yang bisa, tapi tentunya kapital adalah segala sesuatu yang bisa dinilai juga dengan uang, dan dia itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan laba tadi itu. Misalnya apa? Misalnya ilmu yang kalian miliki, ilmu yang dimiliki oleh orang. Nah, ketika orang itu punya ide, nah itu bisa dipatenkan ya kan, dan itu bisa digunakan sebagai alat untuk menghasilkan uang atau laba juga. Misalnya apa? Ide franchise ya kan, oleh karenanya sekarang kan kita lihat tuh banyak yang namanya perusahaannya juga perusahaan jasa. Misalnya apa? Kayak saya punya jasa konsultan. Nah, itu juga merupakan kapital yang saya miliki, salah satunya bukan cuma uang gitu kan, tapi juga apa yang saya miliki berupa ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan jasa kepada yang membutuhkan, klien yang membutuhkan. Terus yang kedua, laba. Tadi kalau misalnya dikatakan bahwa laba itu merupakan unsur utama untuk memperbesar kapital. Nah, kita ini orang akuntansi nih kan. Kalau kita orang akuntansi, kita tahu ya, ada laba tuh, laba tahun ini. Nah, laba tahun ini kan akan dimasukkan ke masukkan di ekuitas kan ya kan. Nah, nanti kan akan dibagi tuh, mana yang dimasukkan ke dalam laba ditahan, mana yang harus dibagi, dan mana yang akan digunakan untuk operasional kembali. Nah, itu merupakan salah satu contoh bahwa laba dari suatu usaha masyarakat bisnis itu digunakan untuk memperbesar kapitalnya lagi. Nah, gitu deh. Makanya dari laba yang ada digunakan lagi untuk operasional, untuk ekspansi, untuk memperbesar usaha. Nah, memperbesar usaha tujuannya buat apa? Tentunya untuk lebih mendapatkan laba yang lebih besar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di buku itu dikatakan bahwa kapital, jadi kapital itu mempunyai beberapa jalur. Nah, salah satu jalurnya apa aja? Yang pertama, laba yang digunakan tentunya tidak untuk digunakan untuk dikonsumsi pemilik kapital itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia punya modal terus dikonsumsi sendiri, berarti tidak akan jadi laba dong. Jadi labanya digunakan buat apa? Nah, labanya itu harus dikonsumsi oleh orang banyak gitu kan, dikonsumsi orang banyak, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kepentingan orang banyak.
Lalu yang kedua, konsumsi dilakukan oleh para penguasa, terus penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonialisme. Jadi kalau kita tahu zaman dulu kita pernah dijajah ya, Belanda ya, dengan dia punya atribut dagangnya yaitu VOC kan. Nah, VOC itu merupakan salah satu perusahaan multinasional pertama kali ya di dunia gitu kan. Makanya di dalam adlink kalian itu saya juga menampilkan serba-serbi tentang VOC, kalian bisa baca sendiri. Nah, di situ merupakan studi kasus kenapa sih sebenarnya VOC dikatakan sebagai masyarakat bisnis dan multinasional pertama yang ada di dunia. Terus yang keempat, perampokan yang dilakukan oleh kaum fasis. Jadi kadang-kadang penjajahan, terus penindasan itu bisa aja terjadi tuh di kalangan masyarakat bisnis, karena itu tadi masyarakat bisnis ini erat kaitannya dengan bagaimana mereka memperoleh keuntungan. Jadi mereka pikirannya cuma untung rugi gitu kan. Nah, karena berpikir seperti itu akan menyebabkan, karena banyak ya yang berpikir seperti itu, karena masyarakat bisnis tidak hanya satu, itu menimbulkan persaingan di antara para masyarakat bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai masyarakat bisnis sendiri itu terbagi menjadi 3 tuh, kalau misalnya berdasarkan bukunya Darsono Prawironegoro. Yang pertama adalah bisnis dagang. Nah, kalau kita tahu bisnis dagang itu berarti cuma jual beli barang saja. Jadi dia kulaan, terus itu dia kulaan barang yang banyak, ditimbun, terus itu dijual lagi kepada pengecer atau enggak langsung ke orang yang mengkonsumsi, itu disebut bisnis dagang. Nah, kalau bisnis perbankan ini biasanya erat kaitannya dengan penawaran dan juga permintaan kapital. Kenapa? Nah, kalau kita tahu ya, kadang-kadang masyarakat bisnis, baik itu yang berbisnis secara dagang ataupun bisnis industri, pasti kekurangan modal kan. Nah, kekurangan modal ini mintanya di mana? Mintanya di bank. Nah, itu dia. Makanya dibilang bisnis perbankan itu adalah pusat dari permintaan dan juga penawaran kapital. Lalu yang keempat, bisnis industri. Kalau industri ini lebih luas lagi kan daripada dagang. Kenapa? Kalau dagang cuma menjual, terus begitu dia akhirnya membeli, terus dia menjual, terus habis itu ada yang beli. Nah, itu pedagang. Kalau industri, mereka tidak hanya menjual saja, tapi juga mereka melakukan produksi, sehingga apa yang mereka lakukan itu lebih kompleks. Nah, gitu ya. Nah, masyarakat bisnis ini biasanya itu erat kaitannya dengan ekonomi barang dagang. Kenapa seperti itu? Karena dalam ekonomi barang dagang itu percaya bahwa segala sesuatu itu harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Memang selama ini begitu bukan? Nah, kalau misalnya kita seorang pengusaha, dia memproduksi segala sesuatunya, itu segala suatu barang gitu kan, itu tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau enggak, mana barangnya bisa laku, ya kan? Terus yang kedua, kalian tahu nggak bahwa di sini kalau misalnya kalian sebagai tenaga kerja itu juga merupakan cycle dari masyarakat bisnis. Tapi tenaga kerja itu merupakan barang dagangannya. Kenapa? Karena bisa diperjualbelikan di pasar. Misalnya kayak gini. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing, gitu ya. Meskipun kalian sendiri kalau misalnya kalian mau cari pekerjaan kan kalian juga akan menawarkan keterampilan yang kalian miliki pada perusahaan. Seperti itu. Sekarang mungkin kita akan berbicara tentang wirausaha. Kenapa ya wirausaha? Kenapa ya kok harus dibicarakan wirausaha? Jadi salah satu masyarakat bisnis itu kan mereka harus memiliki, karakternya adalah harus memiliki jiwa wirausaha, ya kan? Karena orang yang wirausaha itu artinya dia bisa melakukan aktivitas ekonomi sendiri dengan menciptakan barang, atau enggak dia itu menjual barang sesuai dengan kebutuhan orang gitu kan. Itulah wirausaha ya kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau misalnya berdasarkan buku Darsono itu, pengertian wirausaha itu adalah aktivitas yang menggunakan kapital untuk mencari keuntungan. Jadi kan hampir sama kan dengan karakteristik dari masyarakat bisnis tadi. Masyarakat bisnis itu kan merubah kapital menjadi laba. Nah, sama. Berarti masyarakat bisnis itu tercermin pada
kewirausahaan. Nah, pada abad ke-18 yang dikatakan wirausaha itu adalah seorang yang mampu mengelola produksi berskala besar atau menemukan komoditi baru. Ya kan? Itu dulu tuh. Nah, kalau pola pikir wirausaha dari dulu sampai sekarang itu ternyata mengalami pergeseran gitu kan, berubah. Jadi kalau secara umum pola pikir seorang yang memiliki karakter wirausaha itu tentunya satu, dia punya pikiran alternatif dong, ya kan? Karena dia selain berwirausaha itu berarti juga sebagai lead gitu kan, lead bagi dirinya sendiri, dan orang lain, dan juga bisnisnya dia. Jadi kenapa kok harus berpikir alternatif? Karena gini, masalah yang dihadapi dalam bisnis itu kompleks, sehingga orang yang ingin melakukan, jika kalian ya nanti ya ingin sebagai wirausahawan, kalian harus berpikir berbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah bisnis kalian gitu kan. Terus yang kedua juga berpikir efektif dan efisien. Kenapa? Karena kalau nggak efektif efisien bisa rugi dong, ya kan? Efektif itu apa sih sebenarnya bedanya? Beda nggak sih sama efisien? Nah, sekarang sejawab ya. Efektif itu lebih ke tindakan. Ya, kalau misalnya tindakan kalian itu tepat sasaran, tepat guna, itu efektif. Jika efisien itu berkaitan dengan input dan output. Jadi kalau misalnya kalian input sama dengan output, berarti apa? BEP berarti belum berhasil tuh jadi wirausaha. Kenapa? Karena wirausaha itu pikirannya adalah merubah kapital menjadi laba. Jadi efektif dan efisiennya di sini dimaksud adalah bisa memperoleh laba sebesar-besarnya, efisien dalam biaya, efisien dalam pengeluaran, dalam beban, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, berani menanggung resiko. Nah, ini mungkin ya bedanya antara orang yang memiliki jiwa wirausaha sama orang yang non wirausaha. Berani menanggung resiko. Jadi kalau misalnya suatu hari saya harap di antara kalian ada yang berkesempatan ya, diberi kesempatan gitu oleh Tuhan sebagai wirausahawan, yaitu ya kalian harus berani mengambil resiko juga. Tapi jangan resiko yang tidak diperhitungkan. Tentunya kalian tetap harus memperhitungkan dulu. Nah, tadi saya katakan kan bahwa zaman prasejarah, maksudnya zaman dulu sampai sekarang itu yang namanya pola pikir dari wirausaha itu mengalami pergeseran. Kalau dulu orang itu berpikir apa yang bisa diproduksi itu akan dijual. Kalau orang yang sekarang modern itu berpikir bahwa apa yang bisa dijual itu bisa diproduksi. Artinya kenapa? Orang zaman sekarang berpikir bahwa ketika dia ingin menciptakan barang-barang itu tentunya harus tahu dulu tuh, harus melakukan studi kelayakan dulu. Kira-kira orang itu daya belinya gimana, seleranya bagaimana, kebutuhannya apa, terus kira-kira kemampuan belinya bagaimana, dan lain sebagainya ya. Kalau dulu kalau misalnya dulu segala sesuatunya itu pokoknya bisa diproduksi massal, dia akan ngejual. Nah, kalau kayak gitu kan susahnya apa? Nanti akan banyak penimbunan dong. Berarti pola pikir dari wirausaha zaman dulu masih agak kuno. Kenapa? Karena bisa dibilang tidak efisien dan tidak efektif. Nah, orang sekarang makin berpikir praktis, efisien, dan efektif ya. Jadi cara berpikirnya itu mulai dari konsumen, ya kan? Konsumen butuh apa, baru diproduksi. Terus habis gitu terjadi pertukaran. Terus habis gitu maksudnya pertukaran barang ya dengan konsumen, baru menghasilkan laba. Seperti itu ya. Terus kalau dikatakan karakteristik dari wirausaha, jadi kalau wirausaha itu punya karakteristik ya, kewirausahaan maksudnya. Bedanya antara wirausaha dengan kewirausahaan itu adalah kegiatannya, dan kalau wirausaha adalah orangnya ya. Karakter yang harus dimiliki adalah inovasi, dia punya sasaran kerja, alat kerja, metode kerja. Terus habis itu mereka juga punya perencanaan sumber daya manusia, itu adalah inovasi. Yang kedua, berani menanggung resiko, berani bersaing tentunya, karena saya tadi udah bilang bahwa masyarakat bisnis itu adalah masyarakat yang harus berani bersaing, karena bisnis itu penuh dengan persaingan, ya kan?
Terus yang keempat, dia harus berjiwa kepemimpinan, terus harus juga long life ya. Jadi kalau kita menciptakan suatu bisnis itu nggak boleh awal-awal aja kayaknya meningkat gitu kan, terus terakhir mati. Nah, kita harus berpikir juga bagaimana men-start terus begitu mempertahankan bisnis tersebut. Itulah kewirausahaan. Nah, terkait dengan perkembangan wirausaha dalam sistem budaya, antara zaman dulu sama sekarang juga terjadi pergeseran. Dulu banget tuh kita mengenal yang namanya feodalisme. Kalau feodalisme itu apa? Jadi kira-kira ya, manusia itu harus tunduk pada perintah penguasa. Pada saat itu adalah raja. Jadi orang-orang yang istilahnya dianggap wah itu adalah orang-orang yang dekat dengan raja dan ditentukan dengan raja. Makanya zaman dulu kita kenal banget tuh yang namanya sistem kasta, ya kan? Terus itu bergeser kan, akhirnya perkembangan wirausaha itu ditentukan oleh sistem kapitalisme. Kalau kapitalisme itu mana yang paling punya banyak modal, itulah yang dihargai, itulah yang kira-kira menang gitu kan dalam lingkup manusia bisnis. Terus apa? Kolonialisme. Nah, dari kolonialisme ini makanya akhirnya kita mengenal ya namanya penjajahan apa macam-macam. Kenapa? Karena manusia harus tunduk pada kolonial. Jadi orang yang menguasai gitu kan. Kayak Indonesia pada waktu itu harus tunduk sama VOC gitu kan. Terus yang ketiga sosialis. Nah, kalau sosialisme ini mungkin lebih modern karena manusia itu bekerja untuk kepentingan negara. Jadi lebih berpikir untuk orang banyak gitu, lebih tidak individualis seperti itu. Guys, ketika kira-kira ya, kalian pikir sendiri nih. Ketika seseorang tadinya bekerja ikut orang, terus habis itu dia ingin menjadi wirausaha, kira-kira ada problem nggak dalam dirinya dia? Ada masalah nggak? Ya kan? Saya sedikit sharing ya. Saya dulu PNS, terus habis itu sekarang saya memilih untuk usaha sendiri. Tentunya pasti ada problem. Problemnya apa? Banyak. Yang pertama ya, kalau bisa berdasarkan buku itu mengatakan bahwa biasanya masyarakat agraris dan non agraris itu sulit berubah menjadi masyarakat bisnis. Iya, itu benar. Jadi kalau misalnya orang sudah biasa bergantung gitu kan, bergantung pada alam, terus melakukan segala sesuatunya tuh apa yang disediakan oleh alam, itu kalau misalnya dia harus berpikir kritis bisnis, karena apa? Kalau misalnya berpikir bisnis itu kan lebih kompleks gitu kan, dan juga ya tadi mengambil resiko itu adalah suatu hal yang susah banget karena itu sudah mendarah daging, dan akhirnya dari lingkungan yang tadinya dibentuk itu kita zona nyaman kita itu kayaknya susah gitu, kita harus keluar dari situ, akhirnya membentuk karakter. Terus yang kedua, biasanya tuh ya dulu yang saya pikirkan, individu bekas birokrat dan karyawan sudah diubah menjadi masyarakat bisnis. Ini yang saya pikirkan. Karena apa? Pada waktu itu udah kebiasaan menjadi pegawai, menjadi PNS yang setiap bulan harus bisa terima gaji, bisa pasti gajinya gaji tetap. Terus habis gitu kita nggak ngapa-ngapain aja, bukan nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya kita cuma misalnya karena saya dulu auditor ya, misalnya saya memang lagi nggak ngaudit, saya ada tugas di kantor aja, tetap aja gaji saya juga segitu. Nah, ketika harus menjadi masyarakat bisnis nih, masuk ke dalam bisnis, nah ternyata segala sesuatunya harus dipikir sendiri, termasuk gaji kita gitu kan. Tapi itu plus minus juga gitu kan. Karena apa? Kalau bagi saya itu menjadi lebih fair gitu loh, karena apa yang saya dapat itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan gitu ya. Yang ketiga, biasanya itu orang susah berubah dari dia wirausaha non wirausaha jadi wirausaha, itu adalah disebabkan oleh orientasi nilai hidup, ya kan. Kalau sebagai karyawan tentunya orang akan berpikir bahwa dia hidup untuk dirinya sendiri dan keluarga. Kalau sekarang harus berpikir lebih luas, karena apa? Dalam membangun sebuah bisnis itu kan ada orang di sana kan, ada tenaga kerja juga gitu kan, yang harus kita kita openi lah gitu kan, yang ikut sama kita, dimana sebenarnya mereka hidup juga tergantung dari bagaimana bisnis kita berjalan seperti itu. Jadi itu adalah
orientasi nilai hidup yang akhirnya berubah. Jadi orientasi kita yang tadinya kita biasa santai gitu kan, santai terus pasti terima gaji. Nah sekarang kita harus berpikir 2 kali lipat, karena apa? Kita harus mengayomi banyak orang gitu kan. Dan jangan lupa yang namanya SDM itu juga merupakan aset tuh bagi perusahaan. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai kapital ya. Kapital itu apa sih? Kapital itu dikatakan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mendatangkan nilai baru di samping nilainya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan modal ya sebenarnya, karena segala sesuatu dia bisa mendatangkan nilai baru di samping nilainya itu sendiri. Berarti kan misalnya nilai itu X, berarti kan kapitalnya itu adalah lebih besar dari X gitu kan. Nah bisa dikatakan modal ya. Sepakat kan? Kapital itu bisa barang, bisa juga uang ya. Bisa barang, bisa juga uang. Nah tadi kalau misalnya saya bilang uang itu memang yang paling lancar sih ya kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal permintaan dan penawaran terkait dengan kapital yang dalam bentuk uang, itu memang ada pada masyarakat bisnis bidang perbankan. Nah kalau barang bagaimana Bu kira-kira? Gini guys, jadi kapital itu tidak hanya uang kan. Kalau uang itu kan kalau dalam suatu perusahaan itu yang digunakan untuk beroperasi gitu kan, beroperasi atas aktivitas operasi perusahaan. Nah kalau misalnya yang seperti mesin, terus peralatan, perlengkapan, itu apa? Itu juga merupakan kapital, tapi kapitalnya dalam bentuk barang itu ya. Terus macam-macam kapital ini bisa merupakan kapital bank, kapital industri, dan kapital dagang. Tapi sebenarnya dari semua itu memiliki kesamaan, yaitu sifatnya itu memberdayakan, mengembangkan suatu kapital tadi itu menjadi nilai baru, dan di samping nilai dari kapital itu sendiri sebelumnya. Nah terus dalam kapital kita mengenal namanya kapital konstan dan juga kapital variabel. Apa itu kapital konstan? Apa itu kapital variabel? Kapital konstan itu dikatakan sebagai kapital tetap atau kapital yang tidak bergerak. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, kapital konstan itu misalnya gedung pabrik, peralatan, bahkan bahan mentah itu merupakan kapital konstan. Nah kalau kapital bergerak apa? Kapital bergerak tentunya yang bergerak tuh. Kapital variabel, kapital variabel apa? Kapital variabel itu yang bergerak. Contohnya apa? Contohnya SDM. Jadi kan tadi saya bilang ya bahwa SDM itu merupakan juga modal utama dari suatu bisnis, merupakan aset dari suatu bisnis. Makanya tenaga kerja itu merupakan kapital variabel yang tidak kalah pentingnya dari kapital konstan. Guys, sekarang kita akan berbicara mengenai uang. Ayo, siapa yang nggak suka sama uang? Semua pasti suka ya sama uang ya. Nah, uang itu pada mulanya dulu ya, itu juga mengalami pergeseran. Karena apa? Awalnya uang itu cuma sebagai alat tukar. Nah, kemudian berkembang sebagai kapital dan juga merupakan proses kapital yang paling potensial. Tadi kan aku bilang kan, yang paling kenapa dikatakan paling potensial? Karena dia itu paling liquid. Ketika perusahaan itu butuh, tiba-tiba aja bisa jadi suatu nilai yang bisa dipertukarkan seperti itu. Terus asal mula uang sejarahnya sebenarnya adalah sebagai alat pertukaran barang-barang keperluan hidup masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya sebagai juga uang juga digunakan sebagai alat ukur nilai dari barang-barang yang dipertukarkan. Nah, namun dalam perjalanan sejarahnya uang berkembang dan berubah sejalan dengan perkembangan dan keperluannya. Jadi kalau misalnya dulu di zaman perbudakan uang hanya sebagai alat pertukaran aja, alat pertukaran satuan nilai dan juga alat sirkulasi. Terus zaman feodal uang itu sebagai alat pertukaran satuan nilai dan juga alat sirkulasi, berkembang lagi sebagai alat penimbun kekayaan. Jadi kan dari zaman komunal, zaman perbudakan sampai dengan zaman bisnis era modern itu uang semakin bertambah gitu fungsinya ya. Dari awalnya, saya ulangi lagi ya, yang dari awal sebagai alat tukar saja dan alat satuan nilai. Zaman feodal dia tidak hanya sebagai alat pertukaran dan
zaman perbudakan, dia tidak hanya sebagai alat pertukaran dan satuan nilai saja, melainkan juga alat sirkulasi. Zaman feodal ditambah lagi, tidak hanya ketiganya tapi juga ditambah lagi sebagai alat penimbunan kekayaan. Jadi orang itu dikatakan kaya kalau misalnya kira-kira uangnya banyak, gitu kan. Terus pada zaman bisnis, uang digunakan sebagai alat sirkulasi, penimbun kekayaan, selain tadi alat tukar dan alat satuan nilai, ditambah lagi sebagai kapital, sebagai modal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Uang sebagai alat pertukaran itu apa? Uang itu dikatakan sebagai alat tukar karena uang itu dapat ditukarkan dengan semua barang yang bisa diterima secara umum sebagai alat tukar. Jadi kalau misalnya uang tidak bisa diterima secara umum sebagai alat tukar, berarti tidak bisa dikatakan sebagai uang sebagai alat tukar. Misalnya apa? Misalnya kalian di Indonesia, nggak mungkin kan kalian menggunakan dolar, soalnya mata uang kita yang berlaku umum sebagai alat tukar adalah rupiah, gitu ya. Terus uang digunakan sebagai alat ukuran nilai. Artinya uang sebagai alat untuk menyatakan nilai dari suatu barang. Misalnya apa? Harga emas, ya kan? Emas 1 kilo harganya kira-kira 1 gram kira-kira harganya 700.000. Nah, seperti itu. Uang sebagai alat sirkulasi. Artinya apa? Uang dipakai sebagai alat putar atau beredarnya barang dagang dalam masyarakat, ya. Jadi perputaran GDP gitu, misalnya gross domestic bruto yang ada di Indonesia gitu, itu juga menggunakan alat ukur dan alat sirkulasi, yaitu uang. Indikatornya adalah uang yang beredar. Terus uang sebagai alat menimbun kekayaan itu maksudnya adalah uang sebagai alat yang bisa digunakan untuk ditimbun menjadi suatu kekayaan barang bagi si pemilik. Tadi kan saya bilang kan, orang itu kalau nggak disebut kaya kalau dia nggak punya uang banyak, gitu kan. Kalau uang sebagai kapital bagi masyarakat bisnis itu apa? Uang sebagai alat awal kaum bisnis dalam usaha mendatangkan laba. Jadi sebenarnya kapital dalam masyarakat bisnis itu awalnya adalah uang. Meskipun sebenarnya yang namanya kapital itu tidak hanya uang tapi juga barang. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Jangan lupa di like juga.